Sering merasa seakan kekuatanmu atau potensimu dihambat oleh orang lain, kesulitan untuk menjadi fleksibel, bahkan kamu merasa hidupmu dipenuhi dengan rahasia. Bisa jadi karena orang tuamu kurang perhatian, atau orang tuamu terlalu banyak menekankan fear-based teachings atau fear-based beliefs, atau pemahaman-pemahaman penuh ketakutan ke dalam hidupmu, dan kamu ngerasa nggak ada orang yang bisa sayang sama kamu atau bisa tulus berempati sama kamu. Otomatis situasi ini membuatmu kesulitan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, terutama hubungan yang intim, bahkan kesulitan untuk menentukan arah hidupmu mau dibawa kemana. Dan ini bisa membuat kalian, teman-teman yang punya Saturn di 8th house, ketakutan dengan perubahan atau transformasi. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lation Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Lation Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tuned. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Lation Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Gak perlu kamu punya Saturn di 8th house. 8th house itu sering banget ditakutin oleh orang lain. Sering banget ditakutin oleh banyak orang. Placement rumah ke-8 atau 8th house di astrologi itu sering punya image yang negatif. Padahal sama seperti rulernya, yaitu Scorpio, 8th house di astrologi memang penuh dengan, aku bisa bilang, ketidakpastian atau rahasia atau kedalaman dan kepekatan informasi yang only the strongest and the toughest can handle that. Hanya orang-orang yang aku bisa bilang terpilih yang bisa handle itu. Jadi kalau kamu ngerasa kamu punya Saturn di 8th house, please jangan pernah merasa seakan kamu itu terkutuk. Sama sekali tidak. Karena aku merasa kalian itu adalah orang yang takdirkan untuk menjadi sangat berani dan bisa mengizinkan dirimu ibaratnya bersinar di tengah segala bentuk rintangan yang mungkin kamu hadapi. Kalian diberkati dengan kegigihan atau huge level of perseverance, huge ability to persevere, kemampuan untuk menjadi gigih atau kemampuan untuk bisa menjadi pribadi yang tangguh dalam segala situasi. And more often than not, kalian tuh sering tertarik dengan hal-hal yang sifatnya rejuvenating atau bisa memperbaharui hidup kamu, bisa membantu kamu untuk healing atau bahkan membantu orang lain untuk healing dan menjalin hubungan dengan orang lain secara intim, secara personal. Aku di sini nggak lagi ngomongin hubungan seks, tapi anak-anak yang punya Saturn di 8th house itu, you guys have healing power, you guys have healing ability. Aku nggak tahu apakah kalian bekerja di bidang yang ada kaitan dengan healing juga atau medicine, kesehatan, tapi biasanya orang-orang yang punya Saturn di 8th house itu sangat-sangat mampu berempati dan peka dengan kebutuhan orang lain. You guys can sense toxicity. Maksudku, kalian itu peka dengan ini ada yang nggak beres nih, ini ada yang beracun nih, ini ada yang salah, and there's something that needed to be changed. Kalian tuh cenderung peka dengan situasi-situasi seperti itu. Dan di kehidupan sekarang, walaupun mungkin 8th house itu juga ada kaitan dengan money ya, money, assets, partnerships dengan orang lain, joint ventures, joint assets. Di kehidupan kalian yang sekarang itu, karena opposite dari 8th house itu adalah second house, kalian ditakdirkan untuk mungkin kamu bertumbuh di lingkungan yang money matters atau financial matters. Kondisi keuangan kamu, terutama dari orang tua atau keluarga kamu, itu agak-agak terbatas awalnya. Tapi kamu itu, you are the diamond in the rough. Kamu adalah, what is diamond in bahasa Indonesia? Kalian adalah berlian yang
bisa bersinar sendiri ketika kamu sudah menemukan passion kamu dan higher callings kamu atau panggilan jiwa kamu. Otomatis kamu memang ditakdirkan untuk menemukan jalanmu sendiri keluar dari kemelekatan dengan orang-orang sekitarmu yang mungkin aku bisa bilang agak-agak toxic awalnya, tapi kamu yang you find your own strengths, you find your own powers, you transform yourself and you earn your own whatever valuable for you. Kamu yang menemukan apa makna cukup, apa makna berharga, apa makna bahagia, apa makna kelimpahan sesuai dengan standar kamu, bukan ngikutin apa yang orang lain di sekitar kamu harapkan atau paksakan. Dan aku bilang tadi, kalian itu sebetulnya biasanya sangat-sangat psychic. Kalian punya bakat spiritual power yang kuat, dan besar kemungkinan anak-anak yang punya Saturn di 8th house itu, kamu bertumbuh di lingkungan yang memang mau tidak mau lingkungan kamu tuh mendewasakan iman kamu. Aku rasa gak kebetulan sih kalau misalnya aku terpanggil untuk lanjut ngonten, terutama mulai dari ngonten Saturn 8th house pas kondisiku tuh lagi sakit. Kalau teman-teman tahu dan ngikutin aku di Instagram, follow aku di Instagram, entah aku Instagram personal Medlician Priestess, Instagram personal aku, atau Instagram Medlician Priestess, kamu pasti tahu kalau beberapa hari lalu tuh aku drop sampai harus rawat inap karena suaraku hilang dan aku sesak nafas. Aku gak kena COVID, thank God, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi sempet drop banget yang suaraku tuh lebih seksi dari ini. Tapi ini, anggaplah ini benar-benar nothing coincidence, aku gak pernah percaya kebetulan. Tapi kalian itu seperti aku yang pengen banget, gatel banget pengen sharing. Nah, kalian itu yang punya Saturn di 8th house, you guys know how to persevere through trying times. Kalian tahu bagaimana cara untuk kamu bisa berjalan maju dan membuka jalan walaupun ada masalah, walaupun ada hambatan. Biasanya anak-anak yang punya Saturn di 8th house itu tidak takut dengan transformasi. Kalian cenderung punya mental, aku tahu kalau aku harus bertumbuh, aku perlu berubah. Ada yang perlu aku ubah, aku harus bisa fleksibel. Kalau aku stagnan, pasti ada yang salah, ada yang perlu aku ubah. Kalian anak-anak Saturn di 8th house itu seumur hidup kamu akan belajar tentang keberanian, menghargai keberanian, menghadapi kesulitan dan rintangan, menghargai pentingnya menciptakan batasan sehat supaya kamu tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Sama seperti aku bilang tadi, sangat besar kemungkinan entah kalian bertumbuh di lingkungan yang memang lingkungan sekitar kamu tuh ibaratnya seperti laron yang kalau ketemu lampu tuh langsung buzzing, berkumpul mengerubungi lampunya. Maksudku bukan berarti aku menyarankan atau mengajarkan teman-teman untuk benci orang-orang di sekitar kamu, tidak. Tapi anak-anak yang punya Saturn di 8th house itu, kalian itu cenderung menarik orang-orang yang aku bisa bilang bisa entah energi vampire buat kamu atau draining buat kamu kalau kamu tidak bisa menciptakan batasan. Dan kalian perlu belajar pentingnya menciptakan batasan. Kalian juga perlu belajar bagaimana cara untuk memahami personal power kamu, memahami koneksi kamu dengan Tuhan, dengan semesta. Ini kebetulan ada azan dekat rumahku. Aku gak tahu teman-teman dengar atau enggak. Dan aku perlu pause dulu sepertinya sebentar lagi. Kalian perlu belajar untuk mengizinkan dirimu bertransformasi dan bukan stuck di pola victim mentality. Selain itu, pelajaran yang perlu kalian pelajari dan ambil hikmahnya di kehidupan sekarang itu mencakup memberanikan dirimu untuk menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Layaknya kupu-kupu yang dari ulat perlu masuk ke kepompong dulu supaya dia bisa jadi kupu-kupu, supaya dia bisa bertransformasi dan bermetamorfosa jadi kupu-kupu. It must not be an easy process. Pasti bukan proses yang gampang, tapi si ulat itu perlu memberanikan diri untuk I need to embrace the changes. Aku harus menyambut perubahannya. Dan kalian harus menyambut perubahan. Membangun hubungan yang sehat dengan perubahan. Bukan menghindari perubahan. Bukan menghindari shadow sides kamu atau sisi gelap kamu atau sisi dalam diri kamu yang tidak kamu sadari. Karena kalian pernah dengar nggak lagunya Kelly Clarkson yang What Doesn't Kill You Makes You Stronger? Kalian notice nggak sih? I do feel like I noticed that my voice are changing during the process of making this video. Aku nyadar suaraku berubah. It gets better, itu membaik dalam proses buat video ini. Dan ini aku rasa nggak ada yang kebetulan, benar-benar kayak it's your strength, it's your power, and I'm trying to channel your power and explaining to you. Aku ngejelasin ke kalian kalau kalian tuh
punya power, punya kekuatan untuk merubah bahkan masalah, rintangan, hambatan untuk jadi kekuatan. Dan kalian juga perlu belajar tentang memaksimalkan kemampuan kamu untuk berempati, memberikan lebih banyak kasih sayang, memberikan lebih banyak cinta kasih, terutama ke dirimu sendiri lalu ke orang lain. Belajar untuk jatuh cinta dengan dirimu sendiri, belajar untuk percaya dengan dirimu sendiri, belajar untuk menghargai sisi rapuh atau sisi vulnerable dirimu sendiri, supaya kamu bisa membangun hubungan yang intim dengan orang lain. Aku gak cuma ngomongin hubungan intim dalam konteks seks atau hubungan badan, tidak, tapi kamu perlu belajar untuk menghargai inner strength kamu, self-worth kamu, yang nantinya bisa membantu kamu menarik orang-orang yang memang ditakdirkan untuk berada dalam hidup kamu. That's your strength. That's your strength. Kalian juga mungkin perlu belajar tentang menghadapi segala bentuk ketakutan dan kekhawatiran tentang keintiman, seksualitas, ya tidak menghindar dari perubahan, dan belajar untuk betul-betul menjadi tangguh. Untukmu bisa memaksimalkan proses pembelajaran atas lessons yang aku sudah sebutkan, yang mungkin that's part of your life's journey. Itu bagian dari proses pembelajaran hidup kamu adalah kalian mungkin menghadapi situasi di mana kamu mengalami trauma atau mengalami ketakutan terkait seksualitas atau hubungan dengan orang lain, atau mungkin trigger warning jadi korban pelecehan seksual mungkin, atau korban bully, atau korban posesif, atau seperti aku bilang tadi, kekurangan source atau resources atau dana, atau kamu merasa terlalu cemburui oleh orang lain, kamu merasa hubunganmu terbatas dengan keluarga atau siapapun, atau kamu merasa tidak ada ruang untuk kamu bisa exploring your own power, mengeksplor kekuatan kamu sendiri. Kamu merasa punya isu psikologis atau punya isu emosional yang kamu tidak bisa punya pegangan, atau tidak ada orang yang memandu kamu, tidak ada orang yang membimbing kamu. Kamu merasa dalam kamu bertumbuh itu kondisi keuangan keluarga kamu tuh terlalu berantakan, atau ada orang-orang sekitar kamu yang membuatmu merasa insecure dalam cara apapun. Kamu kesulitan buat percaya sama orang lain, kamu kesulitan buat menjalin hubungan yang serius dengan orang lain, atau kamu merasa tanggung jawab yang diberikan oleh keluarga kamu, orang tua kamu, terutama mungkin sosok ayah, karena father itu juga ruling masculine energy, ruling father juga, ruling father figure. Mungkin kamu merasa tanggung jawab yang diberikan oleh ayah kamu atau keluarga kamu ke kamu itu it's just too heavy, terlalu berat. Itu bisa banget. Atau kamu pernah mengalami kehilangan yang sangat-sangat berat buat kamu, dan kamu kesulitan untuk memproses luka dan trauma terkait kehilangan itu. Dan mungkin itu juga bisa bikin kamu bangun tembok, yang bikin kamu takut untuk menjalin hubungan yang intim, atau bikin kamu takut buat percaya sama orang lain. Kamu merasa tidak berdaya, atau kamu merasa tidak bisa mengontrol hidupmu sendiri, karena entah kamu merasa kamu jadi puppet atau jadi boneka yang terlalu diatur oleh orang lain, atau kamu ngerasa ya udah, hidup gue udah ada polanya, udah disuruh buat begini, udah diatur buat begini, I cannot express myself freely, gue nggak bisa jadi diri gue sendiri. Itu juga mungkin banget. Dan aku bilang tadi, kalian perlu memberanikan diri untuk ibaratnya jadi kupu-kupu siap untuk bermetamorfosa. Mungkin kamu juga punya isu atau trauma terkait perubahan, entah terlalu sering berubah, terlalu sering dipaksa buat berubah, atau tidak diizinkan untuk berubah, tidak diizinkan oleh bertransformasi. Mungkin kalian juga ngerasa seakan emosi kamu itu tidak dihargai, emosi kamu tidak divalidasi, dan kamu kesulitan untuk entah terlalu codependent atau terlalu ketergantungan dengan orang lain, atau ada orang yang terlalu bergantung sama kamu, dan kamu ngerasa seakan there's no such thing as healthy attachment in my relationships. Gak ada nih hubungan yang sehat di hidup gue, dan kamu perlu menciptakan batasan sehat. Itu lesson buat kalian di kehidupan sekarang. Anything related to transformation sih, karena dengan kamu punya Saturn di 8th house itu, kalian betul-betul perlu belajar untuk embracing changes. Jangan menghindari perubahan. Kemampuan kalian untuk terus beregenerasi, terus ganti kulit kayak ular yang bisa ganti kulit terus-terusan, that's your strength. And you don't have to be afraid to be judged by other people. That's your strength. Kalian gak perlu takut untuk dihakimi oleh orang lain, karena itu kekuatan kalian untuk menemukan siapa identitas kamu sesuai values dirimu sendiri, untuk bisa melepaskan diri dari
aku bisa bilang teaching atau doctrines atau generational values atau bahkan generational trauma antar generasi atau values dan didikan dari generasi-generasi sebelum kamu, orang-orang sekitar kamu yang they might treated you as like some kind of puppet, but you're not their puppet. Kamu bukan bonekanya mereka, kamu itu pribadi dirimu sendiri, kamu punya valuesmu sendiri. Dan itu yang perlu kalian pelajari di kehidupan sekarang. Mengizinkan dirimu untuk bertransformasi dan mekar sedemikian rupa. Be you, be unique, be authentic. It's beautiful, right? Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang punya Saturn di 8th house. Semoga konten video kali ini bisa bermanfaat, bisa berdampak lah, membantu kalian berkenalan lagi dengan dirimu. Kalau kamu tertarik lagi untuk belajar lebih dalam lagi tentang astrologi, silakan langsung subscribe kalau kamu penonton baru, atau join membershipnya kalau kamu tertarik untuk belajar lebih dalam. Atau kalau kamu merasa butuh untuk dibacakan secara personal atau personal reading, atau konsultasi birth chart reading secara personal dengan Lesion Braces, silakan booking slot ketika Lesion Braces buka slot nanti. Anyways, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye bye, God bless, I love you guys so much.